Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Februari tahun 2021. Dan hari ini kita akan membicarakan memperoleh dunia tapi kehilangan nyawa. Yang akan saya ambil dari Matius 16 ayat 24 sampai 27. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, sungguh baik Engkau, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena itu kami bersyukur, berterima kasih atas segala sesuatu yang sudah, yang sedang, dan yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu pagi hari ini Tuhan, untuk menyampaikan seluruh kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu ini pasti akan memerdekakan setiap telinga yang mendengarkan dan membuka hati mereka masing-masing. Terpuji Engkau Bapa, kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita ke dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 24 sampai dengan 27. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa." Sekali lagi, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama-tama mari kita pelajari terlebih dahulu apa maksud ayat yang tertulis dalam Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat ini dimulai dengan sebuah pilihan, yaitu yang mau mengikut aku. Yang mau berarti dia yang membuat pilihan untuk mau mengikut Yesus. Jika engkau memilih dengan penuh kesadaran, secara sukarela, tanpa paksaan untuk mengikut Yesus, maka engkau wajib memenuhi syarat yang diajukan Tuhan Yesus, yaitu satu, engkau harus mau menyangkal diri. Dan yang kedua, harus mau memikul salib dan mengikut Yesus. Yang ketiga, dengan setia. Mengikut Yesus berarti berada di tempat di mana Yesus berada, dan perjalanan untuk sampai di tempat di mana Yesus berada dipenuhi dengan menyangkal diri. Dalam bahasa Inggrisnya, denying self, dan memikul salib, carrying your cross. Nah, Yesus membuat menyangkal diri atau denying self ini tadi, yaitu menolak keinginan daging dan keinginan dunia yang menawarkan kesenangan daging dan kenikmatan dunia yang pada prinsipnya kenikmatan hidup dalam dosa. Ia jadi membuat menyangkal diri ini sama dengan memikul salib. Memikul salib dalam pengertian penderitaan. Jadi salib adalah lambang penderitaan. Penderitaan yang disebabkan karena menolak keinginan daging dan menolak keinginan dunia, karena memilih untuk setia kepada Yesus Kristus. Pada saat seseorang menyangkal Kristus, maka ia secara sukarela memilih untuk mencintai dunia dan segala kenikmatannya. Orang yang memilih dunia menjadikan dirinya seteru Allah, dan ia akan kehilangan nyawanya. Menyangkal diri dan memikul salib mengungkapkan ide yang sama. Salib
bukanlah tentang promosi diri, self promotion, atau penegasan diri, atau self affirmation. Orang yang membawa salib tahu bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Mereka membutuhkan Kristus yang mati di kayu salib untuk membayar upah dosa mereka. Pada saat seseorang memilih untuk menjadi pengikut Kristus, maka ia secara sadar dan sukarela memilih untuk menyangkal dirinya, memikul salibnya, yang memberikan makna bahwa ia memilih untuk tidak hidup dalam kehendak dosa. Menyangkal diri atau denying self, seperti yang saya katakan tadi, tidak sama dengan penyangkalan diri, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai self-denial. Sekali lagi, menyangkal diri, denying self, tidak sama dengan penyangkalan diri, self-denial. Kita mempraktekkan penyangkalan diri atau self-denial ini ketika kita untuk tujuan yang baik, kadang-kadang kita menyerahkan barang atau aktivitas. Misalnya, kita menyerahkan waktu untuk ke gym dengan pergi melayani orang homeless. Itu adalah penyangkalan diri atau self-denial. Tetapi kita menyangkal diri atau denying self ketika kita menyerahkan diri kita kepada Kristus dan memutuskan untuk memenuhi kehendaknya. Menyangkal diri, denying self, berarti hidup sebagai orang yang berpusat pada orang lain. Dalam hal ini berpusat pada Kristus. Yesus adalah satu-satunya orang yang melakukan ini dengan sempurna. Tetapi kita harus mengikuti langkahnya dengan jalan mengikutinya, karena ia bersabda, ikut aku. Mengikut Yesus dalam hal yang paling sederhana adalah dia memikul salib dan berjalan menuju hukuman mati. Begitu pula mereka yang mengikut dia. Kita harus mematikan kehendak daging kita agar kita hidup menurut kehendak Kristus. Tentang memikul salib dapat kita baca dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 dan Markus 8 ayat yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, artinya pilihan mereka masing-masing ya, ia harus menyangkal dirinya, denying self, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi yang mau mengikut aku berarti pilihan masing-masing orang untuk mengambil keputusan untuk mengikutinya tanpa paksaan, tanpa ancaman. Tapi pemilihan itu dilakukan atas dasar sukarela dan pemikiran yang matang. Memikul salib. Perkataan memikul salib sering salah diterjemahkan dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengajaran melalui mimbar. Dari waktu ke waktu kita mendengar ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka sedang memikul salib. Dan pada waktu kita telusuri, kita menemukan bahwa mereka sedang menderita akibat ulah mereka sendiri. Jadi ini adalah penderitaan yang timbul akibat dari kebodohan sendiri dan tidak dapat dikatakan memikul salib. Atau hal-hal yang terjadi seperti misalnya seseorang ditinggalkan pacarnya, dia mengatakan aku sedang memikul salib. Padahal ini tidak ada hubungannya dengan memikul salib. Memikul salib itu relevansinya adalah sesuatu yang berhubungan dengan Kristus. Jadi pada waktu kita memberitakan Kristus, kita dianiaya, atau pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ditolak dari dalam keluarga. Ini memikul salib. Jadi putus pacar tidak ada hubungannya dengan memikul salib. Salib Kristus dalam arti yang sesungguhnya adalah lambang penderitaan yang bukan disebabkan karena kesalahan Kristus, tetapi ia menderita bagi kita di kayu salib untuk membayar upah dosa kita melalui penderitaannya.
Ini contoh yang paling tepat. Jadi waktu Yesus memanggul salib, dia memanggul salib bukan karena kebodohannya, bukan karena kesalahannya. Dia menanggung salib untuk menjalankan misi Bapaknya untuk menebus dosa-dosa. Jadi kalau kita memanggul salib adalah kita mematikan keinginan daging dan mematikan kehendak keinginan dunia di dalam kehidupan kita untuk memberitakan Kristus sebagai juru selamat dan mengikuti Dia. Ini jika terjadi penyiksaan atau terjadi penolakan akibat pemberitaan firman Tuhan atau akibat kita percaya kepada Kristus, ini baru disebut sebagai memikul salib. Salib bukan hanya lambang penderitaan, tetapi juga lambang kematian, kehinaan, cemoohan, penolakan, serta menyangkal diri, self-denying. Seperti yang tertulis dalam Matius 16 ayat 24 yang kita baca tadi. Jika kita sebagai orang percaya menderita bagi Yesus Kristus, berarti kita memikul salib kita sebagai pengikutnya. Dengan demikian kita telah melakukan penyangkalan diri atau menyangkali diri kita, menyangkali kehendak daging yang ingin menikmati kesenangan dunia. Hidup dalam penyangkalan diri berarti hidup dalam pergumulan dan penolakan keinginan daging serta dunia. Jadi kita menyangkali diri kita dengan yang berarti kita menyangkali kehendak daging, kita menyangkali kehendak atau keinginan dunia seumur hidup kita sebagai pengikut Kristus. Perjuangan kita dalam hidup ini adalah perjuangan melawan kehendak daging yang ingin hidup dalam kehendak dan tabiat dosa. Dan oleh karena itu, kita harus selalu berjuang untuk menyalipkan semua keinginan untuk hidup dalam dosa. Yang kedua, saat kita memberitakan firman Tuhan dan ingin memenangkan jiwa-jiwa, maka kita akan masuk dalam peperangan melawan penguasa-penguasa yang jahat di udara. Dan ada kalanya kita akan mengalami penderitaan saat melakukan peperangan melawan penguasa-penguasa yang jahat di udara. Pada saat kita secara aktif memberitakan firman Tuhan, maka iblis bersama setan-setannya akan melakukan perlawanan untuk menggagalkan tujuan perwartaan Injil tersebut, yaitu untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Pada saat yang sama, persekusi maupun penganiayaan akan muncul dari para guru-guru palsu yang memutarbalikkan Injil Kerajaan Allah dan semua orang yang menentang Dia yang diurapinya. Ketiga, sebagai pengikut Kristus, kita akan dibenci, kita akan diejek, serta dicemooh pada saat kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus dan bersaksi bahwa keinginan dunia itu semata-mata jahat adanya, dan karena itu sebagai pengikut Kristus kita secara sadar memilih untuk memisahkan diri kita dari keinginan, norma, dan falsafah dunia, karena secara moral dan rohani semuanya ini bertentangan dengan keinginan Yesus Kristus. Yang keempat, karena kita selaku murid tidak lebih daripada Sang Maha Guru kita, maka kita juga akan menerima ejekan, kita juga akan menerima penganiayaan dari kaum agamis. Bisa dipelajari di dalam Injil Markus pasal ke-8, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-31. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat mengatakan, Yakobus 4, ayat yang keempat mengatakan, hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Matius 16, Injil Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-26. Matius 16 ayat 26 melemparkan sebuah pertanyaan dalam konteks yang sama dengan Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Apa artinya bersahabat dengan dunia, bahkan memperoleh seluruh dunia, namun menjadikan Allah sebagai musuh pribadi akibat persahabatan dengan dunia?
Jika Allah menjadi musuh kita, maka kita tidak pernah akan masuk ke sorga, tempat kediaman Allah. Tempat kekekalan bagi musuh Allah adalah neraka. Jadi orang-orang memusuhi Allah, tempat kekekalan bagi orang-orang tersebut adalah neraka. Dengan demikian Matius 16 ayat 26 benar dengan pertanyaannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi memperoleh seluruh dunia ini dengan konteks dia bersahabat dengan dunia. Tanpa bersahabat dengan dunia tidak mungkin dia memperoleh dalam konteks memiliki seluruh dunia ini, dengan arti memiliki keinginan dunia ini yang tenggelam di dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada seluruh orang yang percaya kepadanya untuk menyalibkan dan menyangkal diri mereka. Menyalibkan dan menyangkal kedagingan mereka. Persahabatan dengan dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian, persahabatan dengan dunia merupakan perzinahan rohani, yaitu ketidaksetiaan kepada Allah dan janji komitmen kita kepadanya. Bisa dilihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15 sampai 17. Nah, nanti dapat dibandingkan dengan Yesaya 54 ayat yang kelima. Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Hal ini meliputi merangkul dosa, nilai-nilai dan kesenangan jahat dari dunia ini, dan Allah tidak akan menerima persahabatan seperti itu, seperti yang tertera dalam Matius 6 ayat 24 tadi. Karena Dia adalah Allah yang cemburu. Ulangan 20 ayat 5. Ulangan 5 ayat yang ke-9. Dalam pengertian Bapa Surgawi menginginkan keutuhan roh, jiwa, dan tubuh anak-anaknya yang telah ditebus dengan kuasa darah anak tunggalnya, Tuhan kita Yesus Kristus. Seseorang tidak mungkin menyerahkan rohnya untuk Tuhan namun memberikan jiwa dan tubuhnya kepada iblis, atau memberikan roh dan jiwanya untuk Tuhan namun tubuhnya untuk iblis, untuk memuaskan keinginan tubuhnya dalam dosa. Salah satu contoh persahabatan seperti itu adalah ikut serta dalam kumpulan yang ada unsur sihirnya, yang menuntut sumpah agama yang tidak alkitabiah dan merupakan pasangan dengan orang yang tidak percaya. Keduanya dilarang oleh firman Allah. Orang percaya tidak mungkin menjadi anggota dari kelompok-kelompok seperti itu tanpa mengurangi tuntutan doktrin Kristen. 2 Petrus 3 ayat yang ke-16. Standar saleh pemisahan dari dunia dan kesetiaan kepada Kristus. Bagaimana mungkin seseorang mengatakan dia adalah seorang pengikut Kristus, cinta Tuhan Yesus, bahkan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, namun dia terlibat di dalam kelompok-kelompok sihir, perdukunan, ilmu gaib, dan sebagainya. Ini adalah sebuah kebohongan. Karena tidak mungkin orang mencintai Tuhan dan melakukan perbuatan iblis pada saat yang sama. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi ada 3 hal yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 di sini. Yang bukan berasal daripada Bapa itu adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Dengan demikian, orang yang memiliki keinginan daging, keinginan mata atau the lust of the flesh, the lust of the eyes, serta keangkuhan hidup, the pride of life, menjadikan dunia sahabat mereka sehingga kasih akan Bapa
tidak ada di dalam orang-orang itu. Dan kini mereka menjadikan Allah musuh mereka melalui persahabatan mereka dengan dunia. Apakah kita heran jika surga jauh dari orang-orang dalam kategori ini? Bukankah semuanya ini merupakan sebuah pilihan yang diambil oleh setiap orang yang memutuskan untuk memilih dunia daripada memilih Tuhan Yesus? Istilah dunia dalam bahasa Yunani disebut sebagai kosmos. Seringkali perkataan kosmos ini menunjuk kepada dunia dalam pengertian yang luas, yaitu dunia yang dipromosikan iblis dan terpisah dari Allah. Dunia dengan sistem seperti ini terdiri bukan hanya atas kesenangan dunia yang sudah jelas-jelas jahat, yang sudah jelas-jelas bersifat dursila dan berdosa, tetapi juga menunjuk kepada roh pemberontakan atau ketidakacuhan terhadap Allah dan firman-Nya. Dan roh pemberontakan ini terdapat di dalam semua usaha manusia yang tidak di bawah pimpinan Kristus. Nah, di zaman ini iblis mempergunakan gagasan, moralitas, filsafat, psikologi, keinginan pemerintah, kebudayaan, pendidikan, sains, kesenian, obat-obatan, musik, sistem ekonomi, sarana hiburan, media massa, agama, olahraga, pertanian, bahkan sekolah-sekolah dan gereja dari dunia juga ada yang timbul untuk menentang Allah dan umatnya, serta firman-Nya dan standarnya yang benar. Semua ini ditentang. Sebagai contoh, iblis menggunakan ilmu kesehatan untuk membantu membunuh bayi-bayi melalui pengguguran bayi yang belum lahir. Pertanian untuk menghasilkan obat bius dan alkohol yang merusak hidup manusia. Sistem pendidikan untuk mempromosikan filsafat humanistik yang menyesatkan, dan media hiburan untuk membinasakan standar rohani. Bahkan orang pada saat ini di atas pulpit mempergunakan istilah penginjilan positif karena mereka meniru daripada psikologi positif. Dan ini adalah sebuah kesesatan sehingga mereka menganggap dosa bukan dosa lagi, karena itu tidak perlu meminta pengampunan daripada Tuhan, tidak perlu diakui. Ini adalah sebuah penyesatan dan nanti akan saya bicarakan lebih lanjut. Orang percaya harus sadar bahwa di belakang semua usaha manusia ada roh atau kuasa yang bergerak melawan Allah dan firman-Nya. Tingkatan perlawanan ini berbeda-beda. Ada yang memberikan perlawanan kepada Allah dan firman-Nya begitu hebat, dan ada juga yang tidak begitu hebat. Akhirnya, dunia juga mencakup semua sistem agama, buatan manusia, dan semua organisasi gereja Kristen yang tidak alkitabiah bersifat duniawi atau suam saja. Iblis adalah penguasa dari sistem dunia yang sekarang ini. Itu yang pertama yang harus kita lihat. Iblis adalah penguasa dari sistem dunia yang sekarang ini. Bisa dilihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-11. 2 Korintus 4, ayat yang ke-4. 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-19. Iblis dalam bahasa Ibraninya berarti penuduh atau musuh. Merupakan penghulu malaikat yang diciptakan dengan sempurna dan baik. Ia ditunjuk untuk melayani takhta Allah. Namun sebelum dunia dijadikan, ia memberontak dan menjadi musuh besar Allah dan manusia, seperti yang tertulis dalam Yehezkiel pasal yang ke-28 ayat 12 sampai 15. Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 15. Nah, kita perhatikan butir-butir berikutnya. Ketika memberontak kepada Allah,
Iblis mengajak sekelompok malaikat yang lebih rendah tingkatnya, seperti yang tertulis dalam Wahyu 12 ayat yang keempat, yang sesudah kejatuhannya barangkali dapat dikenal sebagai setan-setan atau roh-roh jahat iblis. Dan banyak anak buahnya ini kemudian dibuang ke bumi dan angkasa di sekitarnya dan menjalankan pekerjaan mereka di lingkungan itu atas seizin Allah. Iblis juga dikenal dengan nama si ular, telah menyebabkan kejatuhan umat manusia seperti yang diceritakan di dalam Kejadian 3 ayat yang pertama sampai yang ke-6, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Yang berikutnya adalah kerajaan iblis seperti yang tertulis dalam Matius 12 ayat 26, adalah suatu kerajaan kejahatan yang sangat teratur dan menguasai kerajaan angkasa. Efesus 2 ayat yang kedua. Menguasai malaikat-malaikat yang telah jatuh. Matius 25 ayat 41. Wahyu 12 ayat yang ke-7. Menguasai umat manusia yang belum dilahirkan kembali. Artinya menguasai umat manusia yang masih hidup di dalam dosa. Orang-orang di luar Kristus. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal yang keempat ayat 8 dan 9. Yohanes 12 ayat 31. Efesus 2 ayat 2. Dan menguasai dunia ini. Lukas 4 ayat 5 sampai 6. Iblis tidak maha kuasa. Iblis tidak maha hadir. Dan iblis tidak maha tahu. Oleh karena itu, sebagian besar kegiatannya ditugaskan kepada setan-setan. Bukankah mengikuti iblis, bertanya atau meminta bantuan serta perlindungan dari iblis adalah sebuah kebodohan? Karena iblis, seperti yang kita katakan tadi, tidak maha kuasa, tidak maha hadir, dan tidak maha tahu. Iblis telah dikalahkan oleh kemenangan Kristus di kayu salib. Bukankah sebaiknya setiap orang mengikuti Yesus si pemenang, sehingga semua orang yang mengambil keputusan untuk menjadi pengikutnya boleh berada di tempat di mana Kristus tersebut berada? Bukankah merupakan sebuah kebodohan jika orang bertanya kepada iblis dan setan-setan padahal mereka tidak maha tahu, atau meminta perlindungan dari iblis dan setan-setan padahal mereka tidak maha kuasa? Bukankah ini merupakan sebuah kebodohan? Kenapa tidak datang kepada Tuhan Yesus yang maha segala-galanya? 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 55 sampai 57. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 mengatakan sebagai berikut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pada kita telah diberikan kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Poin yang berikutnya adalah Yesus datang ke bumi ini untuk membinasakan segala perbuatan iblis, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Mendirikan kerajaan Allah dan membebaskan kita dari kuasa iblis. Oleh kematian dan kebangkitannya, Kristus sudah mulai mengalahkan iblis dan dengan demikian memastikan kemenangan mutlak Allah atas iblis, seperti yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14. Allah tidak perlu membuktikan kuasanya atas iblis. Dengan mengusir iblis dari surga, kita pun dapat mengetahui bahwa kuasanya jauh lebih besar dari iblis. Namun ia melakukan semuanya ini dalam kasih-Nya untuk kepentingan kita, agar kita dapat melihat siapa Tuhan yang baik itu sesungguhnya. Ya Allah yang maha tahu, ya Allah yang maha penguasa, ya Allah yang maha kuasa, ya Allah yang maha pemurah, maha penyayang, dan maha pengampun. Ia adalah sumber segala kebaikan. Pada akhir zaman, iblis akan dikurung di dalam jurang maut selama 1000 tahun. Terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Setelah dibebaskan, iblis akan berusaha untuk terakhir kalinya menggulingkan Allah.
Hal ini akan mengakibatkan kekalahan iblis terakhir sehingga ia dicampakkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Pada saat ini iblis berperang melawan Allah dan umatnya seperti yang tertulis dalam Ayub 1 12 sampai 13, Efesus 6 ayat 11 sampai 18, serta berusaha untuk menjauhkan orang percaya dari kesetiaan kepada Yesus Kristus dan membawa mereka ke dalam dosa dan perbudakan kepada sistem dunia. Orang percaya harus senantiasa berdoa agar mereka dibebaskan dari iblis, waspada terhadap tipu muslihat dan pencobaan iblis, serta melawan dia melalui peperangan rohani, sementara tetap tegak di dalam iman. Setiap orang percaya yang menjauhkan diri dari Tuhan dengan mendekatkan diri kepada dunia yang ada di bawah kuasa iblis akan menyebabkan mereka mendekatkan diri mendekatkan diri mereka kepada iblis dan mulai menyembah berhala. Apakah solusinya jika hal ini terjadi? Solusinya adalah pertobatan dengan berbalik dari berhala dan kembali kepada Tuhan, seperti yang tertulis dalam 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat 20 sampai 21 yang berkata, "Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka." Jadi yang dikatakan dalam 1 Samuel 12 ayat 20-21 itu adalah, jika engkau terjatuh kembali ke dalam penyembahan berhala, jangan tawar hati, kembali lagi kepada Tuhan Yesus, bertobat dan segera beribadah kembali kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan membuang berhala-berhala tersebut, menyingkirkan berhala-berhala tersebut, menghancurkan berhala-berhala tersebut seperti yang dikehendaki Tuhan. Karena berhala-berhala, mereka mempunyai mata tapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, mempunyai mulut tapi tidak dapat berbicara, mempunyai tangan yang tidak dapat bekerja, mempunyai kaki yang tidak dapat melangkah. Percuma menyembah berhala yang adalah benda mati. Penyembahan berhala adalah dosa yang berkali-kali timbul dalam sejarah umat Allah. Contoh pertama yang tercatat adalah peristiwa dalam keluarga Yakub, Israel. Perhatikan bahwa sesaat sebelum tiba di Betel, Yakub memerintahkan agar dewa-dewa asing dibuang. Dapat dipelajari di dalam Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang pertama sampai yang keempat. Kisah pertama dalam Alkitab ketika seluruh Israel terlibat dalam penyembahan berhala adalah penyembahan anak lembu emas ketika Musa masih berada di Gunung Sinai. Dapat dipelajari di dalam Keluaran 32 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Sepanjang zaman para hakim, umat Allah seringkali berbalik untuk menyembah berhala. Sekalipun tidak ada bukti penyembahan berhala sepanjang masa Saul dan Daud, tahun-tahun terakhir dari masa pemerintahan Raja Salomo yang membuka peluang bagi suatu pola penyembahan berhala yang tetap di Israel, seperti yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Dalam sejarah kerajaan yang terbelah, semua raja dari kerajaan Israel di utara menyembah berhala, sebagaimana juga banyak raja kerajaan Yehuda di selatan. Penyembahan berhala berhenti dilakukan orang-orang Yahudi setelah masa pembuangan. Nah, sekarang kita ingin belajar sedikit tentang daya tarik penyembahan berhala. Mengapa penyembahan berhala begitu menarik bagi bangsa Israel? Kita perlu selidiki ini. Beberapa faktor yang terlibat atau melibatkan mereka sehingga menyukai menyembah berhala adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Israel
dikelilingi oleh bangsa-bangsa kafir yang percaya bahwa menyembah beberapa dewa itu lebih unggul daripada menyembah satu Allah saja, Yahweh. Dengan kata lain, lebih banyak dewa, lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah bertemu dengan orang seperti ini di dalam sebuah pelayanan. Ia membawa jimat. Dan waktu Tuhan berbicara kepada saya konfrontasikan ibu ini untuk meminta jimat ini. Dan dia bingung dan mengatakan, kok bisa tahu? Ya ini Tuhan yang berbicara. Kemudian saya tanya, kenapa membawa jimat? Yang membawa jimat, dia katakan, siapa tahu Tuhan Yesus gagal melindungi dia. Masih ada yang kedua. Nah, ini persis seperti yang dipikirkan oleh orang Israel. Semakin banyak dewa, semakin baik. Mereka tidak percaya kepada Tuhan yang tunggal, Yahweh. Umat Allah terpengaruh oleh bangsa-bangsa tersebut, sehingga mereka terus meniru bangsa-bangsa kafir daripada menaati perintah Allah untuk memelihara kekudusan diri mereka dan mengasingkan diri dari bangsa kafir. Yang kedua, para dewa bangsa-bangsa lain tidak menuntut ketaatan seperti yang diminta oleh Allah Israel. Jadi harus ada komitmen untuk taat. Misalnya banyak agama kafir mencakup perbuatan kedursilaan seksual dengan para pelacur kuil sebagai bagian dari upacara keagamaan mereka. Banyak tertulis dalam Alkitab. Kebiasaan ini rupanya sangat menarik bagi banyak orang Israel. Pada pihak lain, Allah menuntut umatnya untuk menaati semua kaidah moral yang tinggi sebagaimana digariskan dalam Tauratnya supaya melihat hubungan yang menyelamatkan dengan dirinya. Mereka harus senantiasa menolak kecenderungan kepada perbuatan dursila dan kebiasaan berdosa lainnya yang direstui atau diizinkan oleh agama-agama kafir. Karena itu mereka lebih banyak memilih untuk menyembah berhala karena tidak menghendaki atau tidak menuntut sebuah komitmen untuk hidup kudus, untuk hidup suci. Ketiga, karena roh jahat menghuni berhala. Penyembahan berhala kadang-kadang menghasilkan hal-hal yang nyata dan dapat dilihat bagi para penyembah berhala. Kuasa-kuasa setan di balik berhala tersebut mampu sekalipun terbatas untuk menyalurkan keuntungan-keuntungan material dan jasmania yang bersifat sementara. Dewa-dewa kesuburan menjanjikan lahirnya anak-anak. Karena itu tidak heran orang-orang meminta kepada dukun-dukun agar dapat memiliki anak. Dewa-dewa cuaca seperti dewa matahari, dewa bulan, dewa hujan, dan lain-lain menjanjikan kondisi-kondisi yang memadai untuk panen yang berlimpah-limpah. Dan dewa-dewa perang menjanjikan perlindungan dari musuh dan kemenangan dalam peperangan. Keuntungan-keuntungan macam itu sangat menarik orang Israel. Artinya menarik bagi banyak orang Israel. Walaupun tidak seluruhnya. Dan karena itu banyak yang bersedia menyembah dewa-dewa itu. Karena itu mereka berbalik daripada Yahweh untuk menyembah berhala. Ini terjadi juga pada akhir daripada pemerintahan Raja Salomo. Yang membuat sebuah peluang bagi rakyat Israel untuk melakukan itu. Sehingga rakyat Israel hidup di dalam dosa penyembahan berhala. Jika kita memperhatikan terjemahan Proverbs 10 ayat 22 dengan Amsal 10:22 terdapat perbedaan. Mari kita selidiki perbedaan terjemahan antara versi New King James Version dari Proverbs 10:22 dengan versi terjemahan baru bahasa Indonesia dari Amsal 10 ayat 22. Nah, di dalam New King James Version, Proverbs 10 ayat 22 dikatakan seperti ini. The blessing of the Lord makes one rich, and he adds no sorrow with it. Sekali lagi, the blessing of the Lord makes one rich, and he adds no sorrow with it.
Tetapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia dari Amsal 10 ayat yang ke-22 terjemahan baru mengatakan sebagai berikut. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dalam hal ini kalau kita perbandingkan direct terjemahan antara New King James Version yang diterjemahkan dari bahasa aslinya, he adds no sorrow with it, diterjemahkan. He adds no sorrow with it. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, he adds no sorrow with it itu diterjemahkan sebagai susah payah tidak akan menambahinya. Sebuah terjemahan yang berbeda jauh, bukan? Nah, pada saat kita menerjemahkan Proverbs 10:22, jika kita baca dari New King James Version, the blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow with it, maka kita akan menemukan terjemahan sebagai berikut. Berkat Tuhan membuat orang kaya atau menjadikan orang kaya. Dan Tuhan tidak menambahkan kesusahan bersamaan dengan berkat tersebut. Jadi kalau dia memberikan berkat, ya dia memberikan berkat. Nggak ada embel-embelnya. Dia tidak membuat orang yang diberikan berkat tersebut susah. Berbeda dengan iblis, bukan? Pada saat iblis mendatangkan keuntungan bagi seseorang, iblis tidak memberikan keuntungan tersebut secara cuma-cuma. Iblis akan memberikan juga kesusahan bagi orang tersebut, dan kini orang tersebut dalam ketakutannya akan terikat dengan kehendak iblis yang telah mendatangkan keuntungan baginya. Karena itu saya menamakan berkat yang diberikan iblis ini sebagai berkat semu. Karena terdapat kesusahan di dalam berkat atau di balik berkat yang diberikan iblis tersebut. Karena itu lepaskan diri kita daripada ikatan yang seperti itu. Cari Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa sanggup memberkati kita dan mencukupi seluruh kebutuhan hidup kita. Hanya jangan kita menjadi greedy atau serakah. Di samping sejumlah besar roh-roh jahat yang tunduk kepada Lucifer sebagai raja iblis, iblis juga menguasai dunia ini. Daniel 10 ayat 13, Lukas 4 ayat 5 sampai 7, Efesus 6 ayat 12 sampai 13. Iblis telah mengorganisasi dunia menjadi berbagai sistem politik, budaya, ekonomi, dan keagamaan yang pada hakikatnya bermusuhan terhadap Allah dan umatnya. Dan yang menolak untuk tunduk kepada kebenaran Allah yang membeberkan kejahatan. Mengapa dunia membenci Yesus seperti yang tertulis dalam Yohanes 7 ayat ke-7? Yesus dibenci oleh dunia karena dia mengatakan bahwa semua manusia tanpa Allah itu bobrok. Bahwa manusia tanpa Yesus Kristus itu bobrok karakter mereka, bobrok akhlak mereka, bobrok moral mereka. Mereka hidup dalam dosa dan bersifat mementingkan diri sendiri. Sepanjang pelayanannya, Yesus tak henti-hentinya mengecam ketidakadilan, mengecam kekejaman, dan selalu mengecam percabulan. Kesaksian yang nyata ini tentang dosa manusia bertentangan dengan mereka yang memberitakan Injil positif gospel, yaitu Injil yang tidak lagi menuntut pertobatan dan kebenaran, tetapi melihat segala sesuatu sebagai positif, termasuk dosa. Ini adalah sebuah penyimpangan yang banyak terjadi pada akhir zaman ini. Dosa adalah dosa seperti dikatakan Alkitab. Allah itu setia. Jika kita datang mengaku dosa kita kepadanya, kita menerima pengampunan itu. Kita tidak dapat mengubah dosa menjadi tidak berdosa. Sekalipun Injil itu diselencengkan dengan menjadikan dia sebagai Injil positif dengan mengikuti gaya psikologi positif, memandang segala sesuatu dari sisi yang positif dan hidup secara denial atau mendeny sesuatu kebenaran itu sendiri. Ini adalah sebuah penyimpangan. Dunia dan gereja yang sejati merupakan dua kelompok yang berbeda. Dunia ada di bawah kuasa iblis.
Gereja merupakan milik Allah semata. Kalau saya katakan gereja bukan gedung, tapi gereja adalah kumpulan orang-orang percaya. Jadi dunia ada di bawah kuasa iblis. Dan itu terdiri pada kelompok-kelompok orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Gereja yang merupakan kelompok orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah milik Bapa Surgawi. Karena itu, orang percaya harus memisahkan diri mereka dari dunia dan segala keinginan dan kehendaknya. Orang percaya adalah pendatang dan perantau dalam dunia ini. Ibrani 11 ayat 13, 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Mereka, yaitu orang-orang percaya ini, harus keluar dari dunia. Artinya harus keluar dari kehendak dunia, keinginan dunia. Artinya tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Bahkan harus mati terhadap dunia dan segala keinginannya. Mengasihi dunia mencemarkan persekutuan kita dengan Allah dan mendatangkan kebinasaan rohani. Karena itu kita tidak boleh mengasihi dunia. Karena dikatakan oleh Alkitab seperti yang telah kita bahas tadi, barang siapa mengasihi dunia, ia menjadikan dirinya seteru Allah. Mustahil mengasihi dunia dan Bapa pada saat yang bersamaan. Matius 6, 24, Lukas 16, ayat yang ke-13, serta Yakobus 4, ayat yang ke-4, seperti yang telah kita bahas tadi. Mengasihi dunia berarti bersekutu secara intim dengannya dan mengabdi kepada nilai-nilai, kepentingan, cara-cara, dan kesenangan dunia. Mengasihi dunia berarti menyenangi atau menikmati hal-hal yang menentang Allah, seperti yang tertulis dalam Lukas 23 ayat yang ke-35. Perhatikan bahwa istilah dunia dan bumi tidak searti. Allah tidak pernah melarang kita untuk mengasihi bumi yang diciptakannya, yaitu alam, gunung, hutan, dan lain-lain. Bahkan kita diminta untuk merawat keindahan alam ini. Kita dilarang untuk mengasihi dunia, tapi oke bagi kita untuk mengasihi ciptaan Allah, mengasihi lingkungan di mana kita berada ini, mengasihi bumi ini sehingga kita merawat bumi ini dengan baik. Tanam-tanaman, hewan, dan sebagainya. Menurut 1 Yohanes 2 ayat 16, ada 3 aspek dari dunia berdosa yang menciptakan permusuhan terang-terangan dengan Allah. Yang tadi telah kita bahas, keinginan daging, the lust of the flesh, termasuk keinginan yang najis dan mengejar kesenangan berdosa dan pemuasan hawa nafsu. Keinginan mata, the lust of the eyes, menunjuk kepada keinginan akan hal-hal yang menarik mata seperti tetapi dilarang oleh Allah. Jadi menunjuk kepada keinginan akan hal yang menarik mata tetapi dilarang oleh Allah. Termasuk keinginan untuk melihat hal-hal yang memberikan kesenangan berdosa. Pada zaman modern, hal ini dapat meliputi keinginan untuk menghibur diri dengan melihat pornografi. Di dalam Alkitab kita melihat Daud melakukan hal ini dan mengintip Batsheba yang sedang mandi. Film yang mempromosikan perkataan kotor, kejahatan dan kekerasan yang mendapat tempat dalam hati, dan kejahatan moral di panggung dan di televisi atau di bioskop atau majalah. Keangkuhan hidup, the pride of life, berarti adanya roh kecongkakan dan kemandirian yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan atau firman-Nya sebagai kekuasaan tertinggi, memisahkan diri daripada Allah. Itulah roh yang berusaha untuk mengagungkan diri, memuliakan dan memajukan diri sebagai pusat kehidupan. Yang berikutnya adalah orang percaya tidak boleh mempunyai persekutuan yang akrab dengan mereka, orang-orang cinta dunia yang ambil bagian dalam sistem dunia yang jahat. Orang yang percaya harus menolak dosa mereka secara terang-terangan. Harus menjadi terang dan garam bagi mereka. Harus mengasihi mereka dan berusaha untuk memenangkan mereka bagi Kristus dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang ketujuh, seorang Kristen sejati akan mengalami kesulitan, kebencian, penganiayaan, dan penderitaan dari dunia. Dengan menggunakan daya tarik dunia ini,
Iblis senantiasa berusaha untuk membinasakan hidup Allah dalam orang Kristen dengan menawarkan kenikmatan dunia agar mereka terseret dalam kenikmatan dosa dunia. Dan terakhir, sistem dunia ini bersifat sementara dan dibinasakan oleh Allah. Alkitab berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Tidak pernah berubah sekalipun. Bahkan sekarang pun dunia ini sedang lenyap seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-17. Karena itu hendaklah kita senantiasa setia kepada Tuhan sampai kepada kesudahannya. Amin. Nah, saya simpulkan Bapak Ibu Saudara sekalian seperti ini. Beritakanlah firman dan kebenarannya seperti yang dikatakan Alkitab, baik atau tidak baik waktunya. Katakanlah ya jika iya, katakanlah tidak jika tidak. Selebihnya berasal dari si jahat, seperti yang dikatakan Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Katakan dosa jika itu adalah dosa, dan jangan membenarkan apa yang ditentang oleh Tuhan dan firman-Nya. Sekali lagi, jangan membenarkan apa yang ditentang oleh Tuhan dan firman-Nya. Dosa menghendaki pertobatan agar si pendosa, yaitu orang yang berdosa, dapat diampuni dan upah dosanya dibayar oleh Tuhan Yesus. Setia dalam mengikuti Tuhan Yesus dengan menyangkal diri, denying self, dan memikul salib, carrying the cross. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan. Biarlah setiap benih biji firman ini boleh jatuh dan tumbuh di tanah yang subur, sehingga dapat menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Tolong kami Tuhan, sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar ini. Dan saat ini biarlah Engkau menyinari wajah-Mu ya Bapa, atas setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Engkau menuntun mereka di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Membimbing mereka ke arah yang tenang. Bahkan membaringkan mereka di padang yang berampun hijau. Menyediakan makanan bagi mereka di hadapan lawan mereka, serta mengurapi kepala mereka dengan minyak sehingga piala mereka penuh melimpah. Sehingga mereka menjadi kepala bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkati saat mereka masuk, diberkati saat mereka keluar. Diberkati bakul mereka, tempat adonan mereka, kandungan mereka. Apa saja yang mereka perbuat, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan membuat mereka berhasil, karena Engkaulah yang memberkati mereka. Dan biarlah Bapa, hikmat marifat daripada Engkau sendiri, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai kami sekalian saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau datang kali keduanya menjemput semua kami yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya dan menerima berkat ini mengatakan amin. Amin dan amin.